Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus 5 orang yang diduga pencuri besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cipinang, Melayu. Kelima pelaku melakukan aksi pencurian selama 6 bulan. 5 tersangka pencurian besi milik PT Wika dalam proyek kereta cepat ini berinisial SA, SU, AR, MLR, dan DY. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa mobil pick-up yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya dan sejumlah besi seberat 111.081 kg. Hingga kini unit reskrim Polsek Makassar masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui jaringan lain yang terlibat dalam kasus ini. Atas perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Kemudian ya seperti ini. Bagaimana komplotan pencuri beraksi? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolres Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Erwin Kurniawan. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erwin, saya ingin tanyakan 5 orang tersangka yang sudah diamankan, apa peranan dari mereka masing-masing? Ya, terhadap kelima ini, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan aksi pencurian besi yang merupakan milik korban, yaitu PT Wika, di dalam proyek KCIT di wilayah Makassar atau Kecamatan Makassar, tepatnya di Jalan Jawa Tengah, Kelurahan Cipinang, Melayu. Dan perannya yang kelima yang kita tangkap ini adalah langsung yang memetik daripada barang bukti yang kita sita, yaitu berbagai macam besi dengan beberapa ukuran yang sempat mereka naikkan ke dalam sebuah pick-up yang juga berhasil kita amankan. Baik, kelimanya merupakan pelaku pencurian. Kemudian setelah berhasil mencuri besi ini, kemana kelima orang ini menjual besi yang berhasil mereka curi, Pak? Ya, dari pemeriksaan yang kita lakukan dan keterangan para saksi yang kemudian juga keterangan dari para tersangka, mereka melakukan kegiatannya, sudah ada penampungnya dan saat ini kita sudah mengetahui identitasnya dan sedang dalam proses untuk penyelidikan, untuk kemudian kita akan lakukan upaya paksa, yaitu upaya untuk melakukan penangkapan sekaligus untuk membongkar sindikat yang sudah melakukan aksi pencuriannya ini selama kurang lebih 6 bulan. Baik, untuk 5 orang ini, Pak, apa yang menjadi motif awal mereka melakukan pencurian? Atau apakah ada pihak lain yang menyuruh kelima orang ini melakukan aksi pencurian ini, Pak? Ya, dari keterangan 5 orang ini, mereka memang berkomplot atau bersindikat dan membagi peran. Ada peran melakukan pencurian, ada peran untuk membawa ke penadah, dan juga menjual hasil-hasilnya. Dan kemudian inilah yang akan kita segera lakukan proses untuk mengungkap secara keseluruhan terhadap peran masing-masing. Karena kelima yang kita tangkap ini adalah para pelaku yang langsung melakukan pencurian di lokasi Cipinang, Melayu, yang merupakan lokasi daripada PT Wika yang sedang mengerjakan proyek dari KCIT. Dalam rilis Anda sempat menyebutkan sedang mendalami dugaan keterlibatan orang dalam. Apa yang menguatkan adanya dugaan keterlibatan orang dalam kasus pencurian ini? Ya, dari pengakuan mereka, itu mereka melakukan aksinya kurang lebih 6 bulan. Tanpa sedikit pun berhasil diungkap oleh security di pihak dalam. Tetapi dalam kejadian tanggal 30 Oktober kemarin, security dari PT Wika, ada sekitar 2 orang, berhasil memergoki mereka yang sedang berupaya melakukan pencurian besi di lokasi tersebut. Sehingga tentu dengan 6 bulan ini tentu kita akan coba dalami apakah indikasi keterlibatan orang dalam ini betul-betul terjadi. Karena memang ada sekitar 111.000 kilogram yang berhasil mereka jual dari hasil pencurian ini. Dan tentu ini bukan jumlah yang sedikit. Baik.
Baik, kami akan tunggu tentunya kelanjutan dari penyelidikan kasus ini. Apakah masih ada tersangka lainnya? Terima kasih Kombes Pol Erwin Kurniawan, Kapolres Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, ribuan buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Jambi raib dicuri. Buku nikah yang dicuri merupakan buku nikah baru yang masih tersegel rapi. Sebanyak 3.000 buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Jambi ludes dicuri. Pencurian ini tergolong unik sebab pelaku hanya mengambil buku nikah tanpa membawa barang berharga lain yang ada di kantor. Kejadian ini diketahui saat Kasih Bimas Islam Kemenak Bungo masuk kerja dan melihat ruangan telah dibongkar. Setidaknya 1.500 pasang buku nikah baru yang masih tersegel rapi raib dicuri. Buku yang hilang berada di luar brankas. Jadi yang di dalam brankas sudah kita periksa masih utuh, yang di luar brankas yang diambil. Ataupun mungkin bisa mengetahui motifnya ya, kenapa yang diambil hanya buku nikah. Karena banyak barang-barang yang lain yang ada di sekitar itu yang tidak diambil oleh pencuri. Kasus pencurian hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. 2 orang saksi telah diperiksa, sementara di TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku antara lain 1 buah linggis, obeng, dan tang. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan demi mendapat bantuan beras. Pembagian bantuan ini dianggap sebagai tolak bala oleh para pedagang di masa pandemi COVID-19. Demi beras 5 kg, warga berdesakan mengambil bantuan di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Awalnya panitia hanya mengundang 700 orang, akan tetapi warga yang datang membludak. Petugas sempat kewalahan menenangkan agar tertib dalam mengambil bantuan. Yang terdaftar itu cuma 700 orang, tapi saya lihat banyak tadi yang karena faktor ekonomi mereka datang sendiri, Pak. Para pedagang berharap bantuan yang mereka bagikan bisa membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Meski hanya beras 5 kg, warga pun mengaku bantuan ini sangat berarti. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, masa karantina Presiden Joko Widodo berakhir hari ini. Jokowi mengadakan rapat terbatas melalui video conference terkait evaluasi PPKM. Presiden menjalani karantina sejak Jumat setelah kunjungan dari luar negeri. Kunjungan kerja mulai dari KTT G20 di Roma, Italia, hingga pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab. Di sela-sela akhir karantina, Jokowi membagikan kabar gembira melalui akun Instagram resminya. Kini Indonesia berhasil menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis vaksin kepada masyarakat. Angka tersebut mencapai sekitar 40% dari sasaran vaksin nasional untuk kategori lengkap dan 60% untuk suntikan dosis pertama. Indonesia termasuk dalam 5 negara dengan jumlah suntikan tertinggi di dunia bersama India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. DPR sahkan Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.